adalah operasi matematika untuk perkalian berulang sebanyak pangkat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di sini semuanya sudah saya tulis rumus-rumusnya. Terlihat sangat memusingkan bukan? Ya, benar sekali. Tapi kita akan belajar satu persatu, jadi tidak terlalu pusing ketika kita lihat sekaligus. Pertama kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Berarti kalau misalnya dia 4 pangkat 2, berarti 4 dikali 4. Kalau misalnya 5 pangkat 3, berarti 5 dikali 5 dikali 5. Selanjutnya kita ada di sini sifat-sifat identitas. Sifat-sifat identitas ini ada terdiri dari 1, 2, 3, ada 4. Yang pertama yaitu angka. Kalau misalnya pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 0 misalnya 1, 5 pangkat 0 misalnya sudah 1. Kalau misalnya angka terus pangkatnya ini 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Seperti contoh 6 pangkat 1, maka hasilnya adalah 6. Ini juga ada 1 per angka pakai pangkat sama dengan angka pangkatnya diminuskan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk pecahan 1 per, contohnya 1 per 2 pangkat 2 contohnya, sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir di sini adalah 1 per 2 sama dengan 2 pangkat 1. Ini seperti yang saya contohkan tadi. Ini sama ya. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Nah, di sini itu kan pertama itu ada mana nih? A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini kan kedua bilangan tersebut ada pangkatnya. Lalu di tengah-tengah ini dikali. Maka hasilnya adalah A itu sendiri. M tambah N ini pangkatnya ini kita tambahkan kalau misalnya dikali. Seperti contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 contohnya. Berarti sama dengan 2 pangkatnya itu 3 ditambah 2, maka 2 pangkat 5. Seperti itu. Berbanding terbalik dengan yang perkalian, kalau misalnya dia pembagian di sini maka pangkatnya dikurang. Lalu ada juga di sini dalam kurung A pangkat N, di luarnya ada pangkat N. Cara penyelesaiannya itu seperti ini. Jadinya A pangkat N jadi dikali pangkatnya. Selanjutnya ada juga di sini AB pangkat M. Berarti jadinya A pangkat M, B pangkat M. Ini tuh cara pengerjaannya. Kalau misalnya seperti di sini ada 2 angka gitu, terus ada pangkatnya, mungkin pangkatnya ini kita kalikan dengan A, lalu pangkatnya ini kita kalikan dengan B. Jadinya A pangkat M, B pangkat M. Selanjutnya di sini ada A per B, pangkatnya M, sama dengan ini sama seperti yang ini ya, cuma bedanya ini kan dalam bentuk pecahan. Jadi hasilnya juga sama seperti ini, cuma dalam bentuk pecahan. Cara pengerjaannya juga sama, maksudnya dikalikan gitu. Jadi A-nya ini ada pangkat M-nya, B-nya juga ada pangkat M-nya. Selanjutnya ada M per A pangkat M sama dengan M akar A pangkat N. Ini gimana sih cara pengerjaannya? Ini tuh seperti ini. Ini bentuk lainnya gitu. Jadi kalau misalnya dia bentuknya berapa? Oh enggak, ya berapa? Ininya 2, ininya 2. Nah seperti ini. Kita bisa tulis dalam bentuk lainnya itu jadinya seperti 2. Nah kita bisa tulis bentuk lainnya seperti ini. Selanjutnya ada merasionalkan. Merasionalkan di sini itu ada A per pangkat B sama dengan A
Jadi cara penyelesaian atau merasionalkannya itu, jadi dia kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka dia akan diubah pecahan, terus baru ada akarnya di sini. Jadi B itu ada dua, satu di sini yang versi bilangan biasanya, dan satunya lagi versi akarnya. Lalu di sini ada C per A kurang akar B. Kalau begini cara pengerjaannya itu seperti ini. Kalau misalnya teman-teman menemukan soalnya seperti ini, seperti C dibagi ya per A kurang akar B. Cara pengerjaannya ini gampang teman-teman. Caranya itu kita lihat dari yang paling bawah ini, fokus dari yang A kurang akar B ini. Lalu kita pindahkan ke sini. C-nya kita pindahkan ke sini, dan ininya yang paling bawah ini kita pindahkan ke sini. Nah, pas dipindahkan ke sini ini, yang awalnya kurang menjadi tambah, yang kalau misalnya awalnya tambah menjadi kurang. Begitu juga yang di bawahnya. Kalau yang di bawahnya ini sama teman-teman, cuma di sininya kalau misalnya dia akar B, maka kita terus di sini jadi B saja. Kalau misalnya di sini angka biasa seperti A saja, jadinya pangkat 2 karena ini ibaratnya dikali 2. Selanjutnya ada juga ini sama seperti yang ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya di sininya tambah, maka di sininya jadinya kurang. Selanjutnya ada definisi akar. Jadi definisi akar ini seperti bentuk umumnya ya, bentuk umum akar itu ada ini akar pangkat yang di tempatnya ya. Nah, bentuk akar nih. Jadi kalau misalnya di sini ada angka, dan di sini ada pangkatnya gitu. Di contoh ini. Contohnya awalnya itu 2, ini akan 4. Dengan nanti 4, 1, 4. Itu mirip sama yang mana tadi? Yang di sini mirip ya. Jadinya seperti ini definisi akar. Selanjutnya ada juga sifat-sifat dasar bentuk akar dan pangkat. Di sini tidak saya tuliskan di sini karena tidak muat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini fotonya sifat-sifat dan dasar bentuk akar dan pangkat. Nah, kita lanjut selanjutnya ada kayak seperti perumpamaan atau pengertian gitu ya. Yaitu akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 atau misalnya akar kuadrat seperti ini. Ini adalah bentuk dari akar pangkat 2. Karena ini ada akar, ada dipangkatkan 2. Itu harus dilambangkan dengan tanda akar. Ini tanda akar yang seperti ini, tanda akar. Dan juga kalau misalnya pangkat itu seperti ini, 42 seperti ini. Kalau misalnya dia 9, pangkat 2 itu sama dengan 81. Karena dia kebalikannya, berarti akar dari 81 adalah 9. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat bilangan bentuk akar. Ini ada penjumlahan dan pengurangan. Sama di sini A akar B tambah C akar B sama dengan dalam kurung A tambah C akar B. Bisa kita lihat ini sangat memusingkan ya teman-teman. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Di sini kan keduanya ada akarnya dan juga ada yang akarnya. Ini lebih gampang jika kita menggantinya dengan angka serupa, tapi seperti perumpamannya. Kalau misalnya kita menemukan kayak seperti ini, ada 2 angka dan kedua akar, maka angkanya ini yang di depan ini kita tambahkan seperti ini, A tambah C, dan akarnya kan sama nih. Seperti contoh kita kasih tanggalnya hari ini 3, terus akar 4 atau akar 2.
tambah 2 akan 2, maka 3-nya ditambahkan dengan 2, lalu akarnya tetap sama. Nih, seperti di sini angka 2, di sini angka 2, hasilnya tetap angka 2. Seperti itu. Kalau ini kebalikannya teman-teman. Kalau ini tadi kan kita tambah, kalau di sini ada kurang, berarti kita kurang. Lalu ada perkalian dan pembagian. Ini secara lebih lengkapnya. Itu pertama di sini ada akar A dikali akar B. Nah, akar A kali B sama saja sebenarnya. Jadi akarnya ini kita bisa gabung menjadi satu dan di dalamnya itu kita kalikan A dikali B. Jadi tidak. Selanjutnya ada yang kayak gini. Cuma bedanya itu kalau yang ini itu perkalian. Kalau perkalian ini cara kerjanya itu dikali juga ininya, namanya akarnya ini juga dikali, teman-teman. Jadi A kali C dan akar B nya juga dikalikan dengan akar D. Selanjutnya di sini ada yang ini Q akar A pangkat P. Ya sih, ya seperti inilah. Di sini lebih rumit bentuknya karena di sini ada angkanya, terus dia ada pangkatnya, ada akarnya, dan di luarnya ada pangkat lagi. Berarti cara bacanya itu A pangkat 2 akar P. Nah ya, jadi dikali bentuknya sama ini 2 dikali. Cara penyelesaiannya A nya dikali B, selebihnya kita tinggal salin. Jadi cuma A nya dikali dengan B di sini, terus B nya kita berikan ke sini, dan U nya kita berikan ke sini. Nah ini juga ada yang ini teman-teman. Kalau di sini kan Q nya sama ya teman-teman, makanya bisa di Q sama P nya kan sama ini, cuma beda angkanya doang, makanya bisa disalin. Kalau seperti ini kan semuanya berbeda ya. Di sini Q, di sini C, cuma angkanya ini Q dan ini juga ini A dan ini juga A. Nah, jadi kalau di sini perbedaannya itu ininya angkanya sama. Kalau misalnya Q-nya sama P-nya berbeda, pangkatnya berbeda gitu dengan yang satunya lagi. Kalau ini kebalikannya, kalau yang ini pangkatnya sama, angkanya beda. Kalau ini angkanya sama, pangkatnya beda. Nanti hasilnya akan jadi A tambah A pangkat P kali T ditambah A pangkat S. Lalu akar pangkat QT. Selanjutnya juga ada di sini akar A per akar B. Ini agak santai sih teman-teman dibandingnya perkalian tadi fungsikan. Di sini yang agak sederhananya yaitu akar A per akar B sama dengan akar A per B. Ini sama seperti yang ini ya. Cuma ini versi pecahannya, versi bagiannya. Ini juga ada di sini C akar A per apa ini? D akar B sama dengan C per D akar A per B. Nah, lebih gampang teman-teman. Jadi awalnya kalau misalnya seperti ini bentuknya, kita juga ubah C nya kita perkan atau kita bagi dengan D, dan juga akar A nya kita perkan dengan akar B. Lalu juga ada di sini versi perkaliannya, pembagiannya, lanjutannya versi lebih kompleks sepertinya. Kalau di sini Q, B, A akarnya di dalamnya ada P dan di dalamnya ada Q. Sama seperti yang di bawah, cuma angkanya berbeda. Maka kita akan bisa menulisnya seperti ini. Jadi A nya A per B, lalu di dalamnya P, di dalamnya Q. Kalau ini sama seperti yang tadi ini ya, sama seperti ini, cuma versi pembagiannya jadinya
tadi ditambah ya, bagian hasilnya kurang sama pekerjaannya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya ada membuat dua contoh soal yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Kalau misalnya keluar di ujian, jadi kalian tahu ya teman-teman cara pengerjaannya. Oke. Pertama-tama di sini ada 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Nah, dari sini cara pengerjaannya itu kita menggunakan rumus ya. Yang mana ya? Yang itu, merasionalkan. Nah, jadi cara pengerjaannya ini pertama-tama kita lihat dari bagian bawahnya ini. Di bagian bawahnya ini kan akar 3 tambah akar 2. Nah, set. Ini memastikan. Nah, ya. Jadi di bawah ini kita seperti yang rumus ini tadi, yang saya bilang sebelumnya itu, kalau kita perhatikan yang paling bawahnya teman. Jadi pada bawah di sini menunjukkan ada tanda tambah. Maka jika dia dipindahkan atau misalnya kita akan membuat cara penyelesaiannya, ini akan diduplikat, nah, tetapi menjadi kurang seperti ini. Ini nanti jadinya kali lalu akar 3 kurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Jadinya akan jadi seperti ini. Setelah itu, caranya setelah ini tinggal dikali saja teman-teman. Yang ini dikali ini, yang dikali ini, semuanya kita kali. Jadi dapat hasilnya 6 kurang 2. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ininya dari sini, dari ininya jadi segini. Nah, cara pengerjaannya itu ya dikali teman-teman. Yang dikali ini, ini. Semuanya ini dikali dan bawahnya juga dikali. Jadinya dapat nanti 3 kurang 2. Setelah itu kita lihat dari sini yang mana bisa disederhanakan teman-teman. Ya, ini bisa disederhanakan. Yang akar ini. Jadinya nanti dapatnya satu ini. Satu karena di sininya ada B-nya. Ini 1 karena kurang 3 tambah 3 akar 2-nya ini kita bisa sederhanakan langsung jadi 1 ya. 3 kurang 2-nya. Nah itu yang kurangnya bisa kita kurangkan dengan 6. Jadi 1 kalau itu sudah akar. Sebenarnya dapat hasilnya 1 akar 6 per 1. Ini bisa kita coret. Jadinya akar jadinya akarnya 6. Ini adalah pengerjaan dari soal pertama. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini ditanya nilai dari P. Tadi sini ada pernyataan yaitu P dikali dan kurung 3 akar 2 kurang akar 6 sama dengan 12. Jadi ditanya adalah P-nya. Ini kita akan pindah luaskan juga. Yang ini jadi kita pindahkan ke sini. Jadinya 12 dibagi 3 akar 2 di kurang ya, kurang akar 6. Kalau sudah kayak gini, gimana cara penyelesaiannya? Nah, sama seperti yang ini. Kita duplikat yang bawahnya. Jadinya seperti ini. Nah, setelah
kan, ini dikali ini dikali ini, kali ini, ya. Kali kali. Nah, itu dapat nanti jawabannya. Oke. Dapatnya segini setelah kita kalikan semuanya. Lalu kita pindahin ke bawahnya ya. Setelah itu ini kurang yang 18 yang kurang ini kurang jadinya 12, lalu 2 apa ini namanya, lalu ini kita bisa sederhanakan teman yang dikasih coret dengan 12 nanti akan dapat hasilnya itu 2 ya, jadi 3 kali 2 kali 2 kali 4. Ini hasilnya. Jadi ini semua penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan karena bisa saja tidak. Sekian dari saya, terima kasih.